Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani ya. Kita jumpa lagi. Oke sahabat, tadi kita dapat pertanyaan, Pak, apa sih penyebabnya Pak? Kok buah atau biji di dalam buah itu kok sebelahnya busuk ya, sebelahnya bagus? Oke, akan kita jawab ya sahabat ya, melalui pengalaman saya. Oke sahabat tani, penyebab pertama biasanya sahabat tani itu karena lalat buah sahabat. Lalat buah penyebab dari biji kopi kita yang jadinya tidak berkualitas. Jadi apa itu Pak? Ya itu lalat buah, lalat hisap buah sahabat. Yang sebenarnya sudah saya muat di konten sebelumnya sahabat ya. Jadi bagi sahabat tani yang baru jumpa dengan channel saya ini ya, silahkan ikutin ya, like, comment, subscribe-nya ya sahabat ya. Di situ silahkan sahabat tani buka, situ banyak kok ya saya bahas mengenai kopi, karena saya khusus tentang kopi Arabica sahabat ya, bukan kopi lain sahabat. Nah itu penyebab dari lalat buah itu yang utama, itu yang sangat-sangat merugikan petani kopi ya. Jadi kalau saya pikir sahabat tani, lalat penghisap buah ini sahabat tani bukan hanya merugikan petani kopi, tetapi juga petani-petani buah-buahan lainnya. Jadi lalat buah ini bukan hanya menyerang buah kopi, tapi menyerang buah-buah lainnya ya, seperti yang paling sering terkena yaitu cabai ya sahabat tani ya, tanaman cabai kita. Jadi ada hubungannya juga gitu sahabat tani. Kalau buah kopi sebelahnya bagus, bijinya ya, sebelahnya lagi itu seperti tersuntik, itu sahabat tani bisa cek sendiri. Ada buah kopinya, silahkan dikupas, coba dicek, itu akan ada biji sebelah itu yang bekas tertusuk ya, atau bekas isapan dari lalat buah tersebut sahabat. Jadi sehingga ketika lalat buah tersebut menghisap bijinya, sekaligus akan menelurkan atau menelurkan larva di dalam biji kopi kita tersebut, sehingga biji kopi kita tadi akan terhuni ya, akan terhuni lalat-lalat atau belatung-belatung ya, batu-belatung kecil hingga besar dan tumbuh dewasa sahabat. Seperti itulah gambarannya. Oh jadi Pak, kalau begitu ada nggak solusinya untuk mengatasi hama ulat ya, atau hama lalat penghisap buah? Ada sahabat, ada ya. Kita berikan saja itu sahabat, obatnya itu biasanya sering saya pakai itu mereknya Curacron sahabat ya, merek Curacron. Lalu saya mix, saya campur dengan Gandasil-B ya gitu ya. Gandasil-B ini untuk mengisi bobot buah sehingga bijinya itu memiliki daya tahan ya, dan bijinya akan besar gitu ya, seperti itu sahabat. Jadi untuk membesarkan biji kopi ini atau buah kopi ini banyak kok caranya ya, tidak hanya dengan pupuk tanah, tapi juga penyemprotan MKP, KNU3 putih juga bisa. Selain itu ya Gandasil-B juga bisa sahabat ya. Nah jadi nggak ada di sini promo-promoan, saya nggak dapat apa-apa kok kalau saya promo-promo MKP KNU3 putih, nggak ada ya. Yang ada di sini adalah berbagi pengetahuan seputar setelah saya memakai MKP KNU3 putih. Jadi setelah saya dapat pengetahuan, perubahan dan manfaat, barulah saya bagikan pada sahabat tani ya. Jadi tidak ada endorse. Lalu Pak, apakah pemberian Curacron dengan Gandasil-B ini baiknya di saat sudah muncul pentilan atau dari sebelum pembungaan? Oke, jawaban yang paling baik sahabat tani yaitu sebelum pembungaan terjadi. Misalnya 2 bulan lagi mau pembungaan, sudah bagus kita berikan Curacron dan Gandasil-B. Jadi jangan berikan kedua bahan ini di saat kopi lagi berbunga, nanti kita khawatirnya rontok ya gitu sahabat. Apalagi sekarang banyak sekali produk-produk merek-merek palsu ya, yang KW itu beredar luas. Hati-hati ya. Terlebih buat sahabat tani yang sering pesan di online tuh, hati-hati, jangan gampang tergiur dengan harga, karena harga belum menjamin kualitas sahabat. Nah jadi sudah tepat ya sahabat ya, lebih baik diberikan sebelum pembungaan, jangan di saat pembungaan ya. Bagaimana Pak kalau saya berikan di saat sudah pentilan ya? Kalau di saat pentilan ini sahabat tani saya tidak berani jamin ya sahabat tani, karena begini loh, lalat penghisap ini biasanya itu akan menyerang dari saat-saat pembungaan gitu ya, bukan di saat-saat sudah jadi pentilan gitu sahabat tadi. Jadi di saat menghisap madu yang ada di pembungaan kopi, sekaligus ia menelurkan larva, sehingga larva tadi menjadi yang namanya
belatung ya atau ulat gitu ya, jadi memakan biji tersebut. Jadi untuk sahabat tani yang tidak percaya, coba silakan kupas bijinya, buah kopinya, lalu cek bijinya itu sebelah akan kita dapati kosong ya. Kosong itu nanti sahabat tani coba tengok lagi akan nampak bekas suntikan atau hisapan dari lalat buah tersebut. Nah ini lalat buah ini memang sangat-sangat merugikan petani. Jangankan petani kopi, bahkan petani buah-buahan lainnya ya. Cabai, tomat, terong itu sering sekali itu terserang sahabat ya. Apalagi kalau lahan kita itu lingkungannya tidak sehat ya sahabat ya. Tidak bersih, tidak sehat dan gitu ya. Dan yang lain-lain nih sahabat ya, penyebab dari busuk biji sebelah ini kalau saya tengok juga tergantung dari biji sahabat ya, tergantung dari biji apa, biji yang kita semai, biji yang kita tanam atau bibit yang kita tanam, tergantung dari itu. Kalau kita menanam misalnya nih buah kita petik, buah merah, lalu kita kupas tuh kan ya, kalau kita jadikan pembibitan biasa kita kupas, kita pisahkan kulit dari bijinya. Lalu kita ketemu ada satu buah yang bijinya sebelah itu tersuntik gitu ya, terhisap oleh lalat buah, dan sebelahnya bagus. Lalu kita sortir, kita jadikan bibit. Itu sebenarnya sangat berbahaya sahabat tani, sangat berbahaya. Berbahaya di mana? Walaupun biji yang sudah kita sortir, biji itu sehat, tetapi kita nggak tahu bahwa biji itu bisa terhinggap virus sahabat ya. Lalat buah ini kan meninggalkan virus juga ini sahabat, yang merusak pertumbuhan tanaman dan masa generatif tanaman juga akan rusak sahabat. Nah lalu oke Pak, kalau begitu, kalau memang karena lalat buah atau memang karena bibitnya yang dasarnya sudah terkena virus dari lalat buah, jadi bagaimana Pak solusinya? Oke, solusinya itu tetap ada kok sahabat tani. Misal ini tanaman kopi sahabat tani di masa generatif atau di saat pembuahan, begitu sahabat tani cek terkena hisapan dari lalat buah, itu tanaman kopi itu baik-baik saja kok, tidak apa-apa ya. Paling sahabat tani kan nanti pasti akan lakukan pruning ya. Kalau kita lakukan pruning itu secara otomatis buah-buah kering ya, bekas-bekas isapan dari lalat tersebut itu akan terpruning atau terpotong gitu ya. Dan nanti itu setelah kita lakukan pemangkasan, barulah di saat mau masuk pembungaan sudah bisa sahabat tani lakukan terus pencegahan dengan memberikan curakron ya, curakron dan gandasil B gitu loh. Jadi bagaimana Pak kalau saya gunakan curakron aja? Ya bagus-bagus aja sih, cuma kan sayang disayang kan gitu ya, kalau kita nggak campur sedikit pun dengan bahan lain. Jadi campurkan aja curakron dengan gandasil B, gunakan bersamaan gitu ya. Intervalnya berapa kali Pak? Intervalnya itu sebenarnya gini sahabat, dari sebelum pembungaan sekali ya, lalu kan kita biarkan tuh setelah jadi pentilan baru boleh kita lakukan lagi gitu ya. Lalu ketika buahnya menjadi besar, baru kita lakukan sekali lagi seperti itu sahabat. Nah jadi ini intervalnya ini nggak menentu, bisa 15 hari sekali ya, bisa 20 hari sekali gitu, tergantung ya sahabat ya. Jadi sangat tidak terlalu dianjurkan sih, karena itu dianjurkan bagi yang tanaman kopinya, buah kopinya terserang, yang enggak ya aman-aman aja gitu sahabat. Nah dan bagaimana dengan yang namanya kesalahan bibit atau bibit yang sudah terlanjur ditanam? Kalau bibit sudah terlanjur ditanam, apalagi dasar bijinya itu dari biji bekas hisapan lalat, ya sebaiknya ya dibongkar sahabat. Karena kenapa? Karena kalau dipaksa pun sahabat pelihara itu pertumbuhannya nggak bagus dan daunnya mudah kuning. Ya walau sahabat pupuk pun biasanya tetap tumbuhnya kerdil. Nah seperti itu sahabat. Jadi ya kualitas hasil itu sebenarnya tergantung dari biji yang kita tanam. Kalau bijinya berkualitas ya sudah pasti hasilnya berkualitas dan melimpah, seperti itu sahabat ya. Jadi tidak sesuai yang kita pikirkan sahabat, karena saya lihat juga ya, kalau kita menanam sawit ya kita harus tahu biji sawit ini jenis apa, dari mana, kan gitu ya. Begitu juga kalau kita menanam semangka, biji dari mana, biji dibuat sendiri apa pabrikan, ya seperti itu yang menentukan sebenarnya sahabat ya. Dan yang selanjutnya lagi sahabat, maaf sedikit lupa, itu yang menentukan juga dari MDPL sahabat. Kalau MDPL nggak cocok untuk kopi Arabica lalu kita tanam paksa, ya biasanya terjadi juga itu serangan lalat buah. Karena biasanya nih lalat buah paling sering menyerang itu di wilayah yang beriklim panas sahabat ya, ketimbang beriklim dingin. Kalau beriklim dingin tuh sesaat gitu tidak banyak serangannya gitu, lalu
hilang gitu. Tapi kalau iklim panas itu kadang-kadang sudah kita aplikasikan Curacron ya, Gardasil-B, masih juga kadang-kadang tak mempan sahabat. Makanya ya sahabat pakaikan Curacron Gardasil-B ini di saat diperlukan saja. Jikalau misalnya serangannya mendadak dan serangannya sangat fatal, lakukan gitu ya. Tapi jika serangannya tidak fatal ya jangan gitu sahabat ya. Jadi tidak selalu kok dianjurkan untuk pemberian Curacron Gardasil-B ini pada tanaman kopi, tidak selalu dianjurkan. Cukup di saat kena serangan aja ya. Jadi tidak sulit menjadi petani kopi. Oke, saya rasa sahabat tani sudah memahami dan insya Allah akan saya bagikan terus. Sahabat tani masih banyak ini pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang belum saya beri ya gitu. Oke, kalau begitu sahabat tani semangat terus ya. Di wilayah kami ini masih belum sepenuhnya normal sahabat tani ya, karena masih banyak daerah lain yang belum bisa dievakuasi sahabat. Bahkan jalan masih banyak lumpuh dan putus sahabat ya. Jadi terpaksalah saya belum pulang ke Takengon. Saya masih di Aceh Timur ya sahabat ya. Jadi saya ngonten di dalam mobil sajalah daripada nggak ada ya kan gitu sahabat ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.